صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. نويت التعليم والتعلم والنفع والانتفاع والتذكير والتذكر والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ابتغاء مرضات الله وثوابه وفضله. أما بعد. كتاب نور الإيمان. قال رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبأسراره في الدارين آمين. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم sing belakang iku dilingkari. Kalau sing belakang dilingkari. Ahabbul a'mali ila Allahi as-salatu liwaqtiha, thumma birrul walidaini, thumma al-jihadu fi sabilillah. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Ahabbul a'mali, paling dicintainya amalan-amalan, amalan-amalan soleh-soleh semuanya. Yang paling dicintainya amalan-amalan ilallahi, pada Gusti Allah. As-salatu, iku salat, li waqtiha, di awal waktune salat, di awal waktune salat. Thumma birrul walidaini, kemudian bakti sama ibu bapak. Thummal jihadu, kemudian jihad, berjuang fi sabilillahi, dalam agamanya Gusti Allah. Rawahul Bukhari wa Muslim. An Ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Asline Ibnu Mas'ud iki dalam hadisnya tanya Ibnu Mas'ud sama Nabi, ya Rasulullah ayyul a'mal afdal, ya Rasulullah amalan apa yang paling utama? Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, as-salatu li waqtiha. Akhirnya tanya lagi Ibnu Mas'ud, tsumma ayyun, kemudian apa? Jawab birrul walidain. Ditanya lagi, tsumma ayyun, kemudian apa? Dijawab al-jihad fi sabilillah. Andaikan setelah dijawab jihad fi sabilillah, Ibnu Mas'ud kok tanya tsumma ayyun, pasti diterangkan lagi. Tapi ketika itu tiga, Ibnu Mas'ud enggak tanya tsumma ayyun, enggak tanya kemudian apa. Akhirnya cuma tiga. Ahabbul a'mali ilallahi as-salatu liwaqtiha, paling dicintainya amalan-amalan soleh. Semua amal soleh ya dicintai sama Gusti Allah. Cuma yang paling dicintainya amalan soleh itu salat. Salat, as-salatu liwaqtiha, salat di awal waktune. Salat di awal waktune. Hadis gak mengkhilafi hadis riwayat lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis lainnya, afdhalul a'mali al-iman billah. Afdhal, paling utamanya amal, paling afdhale amalan iman sama Allah. Bisa hadis ini ahabbul a'mal iku as-salatu li waqtiha, enggak mengkhilafi. Soalnya dalam hadis afdhalul a'mal al-iman billah, paling utamanya amal itu iman sama Allah, yakni paling utamanya amalan batin. Sedangkan hadis Ibnu Mas'ud, ahabbul a'mal ilallah as-salatu li waqtiha, yakni ahabbul a'mal al-zahirah, paling dicintai amalan yang zahir itu sholat di awal waktune. Nah kalau amalan yang batin paling afdal ya iman billah. Walhasil tidak bertentangan. Juga tidak bertentangan sama hadis-hadis lainnya. Afdalu ibadati ummati qiraatul Qur'an.
paling utamane ibadah umatku baca Quran. Iku ibadah artinya yang paling utama dari segi mutlake, tanpa ada kaitan-kaitan waktu-waktu. Kalian kepingin ibadah nyibuke menghabiskan sehari semalam, kepingin ibadah sing bisa menghabiskan waktu sehari semalam, paling utama milih bisa kalian pilih puasa boleh, kalian pilih zikir boleh, kalian boleh thalabul ilm boleh, tapi afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Nah, mutlak. Tapi kalau hadis yang ditanya ke Ibnu Mas'ud kaitannya sama ibadah zahir, ibadah zahir. Ahabbul a'mali ilallahi as-salatu li waqtiha, paling dicintainya amalan soleh sama Allah itu salat li waqtiha, yakni di awali waqtiha, di awal waktune. Salat di awal waktune yakni ba'da dukhulil waqti, ba'dane masuk waktune salat. Ketika itu langsung orang mengerjakan semua asbabus sholah. Berarti sudah termasuk as-sholatu di waktiha. Artinya ketika masuk waktu itu kita langsung menyibukkan sama semua asbab as-sholah. Mulai wudhu, adzan ya wudhu, badane sebelum wudu kok kebelet, ya kebelet dituntaske dulu, termasuk itu nuntaske kebelet itu termasuk min asbabi as-shalah, termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ngelarang la salata bi hadrati ta'am wala wa huwa yudafi'ul akhbathan. Tidak ada salat itu sempurna kalau orangnya ngempet pipis. Dukhulul waqt, masuk waktu sholat, malah kebelet, tuntas ke kebelet itu termasuk nuntas ke kebelet, termasuk min asbab tamamis sholat, termasuk sebab kesempurnaannya sholat khusyuk. Orang gak akan bisa khusyuk nih sholat yang menahan kebelet. Akhirnya misal dia istinja, setelah istinja dia itu wudu, setelah istinja itu satrul aurah sih, setelah istinja ikut satrul aurah dulu, jose wudu, terus wudu dalam keadaan telanjang. Wudu itu sudah ritual ibadah. Pada istinja satrul aurah, pada satrul aurah wudu, pada wudu akhirnya tazayyun atau tajammul, berhias. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu zinatakum 'inda kulli masjid, pakai perhiasanmu ketika mau sholat. Badane wudu, pakai baju, pakai peci, pakai rida, minyakan, nisbate ndak puasa, nisbate ndak puasa pakai minyak. Terus kemudian nisbate kalian semua sing biasa dipakai ketika sholat. Ba'da tajammul, berhias, akhirnya termasuk zikir-zikir, termasuk sholat qobliyah, itu termasuk min asbabis sholat, sholat qobliyah. Kemudian ba'da sholat qobliyah kok ada zikir-zikir yang waridah, ma'thurah, zikir yang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum sholat. Contohnya doa-doa la yuraddu du'a bainal adzan wal iqamah, doa enggak ditolak antara adzan dan iqamah. Akhirnya dia menyebutkan doa Syekh Bakar bin Salim, doa hajat. Akhirnya badannya doa zikir-zikir nunggu jamaah termasuk min asbab as-shalah. Kira-kira mulai awal sing dibahas, mulai istinja sampai nunggu jamaah, paham ya? Berapa lama itu? Kira-kira paham? Ngikuti mau keterangannya, ngikuti ya. Ba'da dukhulil waqt. Tadi tak baleni ya. Ba'da dukhulil waqt. Setelah masuk waktu sholat, akhirnya orangnya langsung wudu. Kok misal dia kebelet, tuntas kayak kebelet, gak apa-apa. Oke, misal tuntas kayak kebelet,
akhirnya batane buang air besar atau pipis, istinja, ya kan? Wis bayangke berapa lama sudah istinja, mulai ba'da dukhulil waqt, ba'dal adzan langsung istinja apa? Langsung hajat, langsung istinja, langsung ba'da istinja satrul aurah, ba'da satrul aurah wudu sing adab, wudu sing lengkap, gak wudu sing cepek, gak wudu sing adab, paham ya? Ono zikir-zikir wudu, ono siwak, ono 3 kali, ono semuanya. Ba'dane iku doa ba'dal wudu menghadap kiblat, asyhadu an la ilaha illallah. Berapa lama wis? Ba'da iku tazayyun, berhias, tajammul, berhias. Terus ba'dane berhias salat qabliyah. Ba'dane salat qabliyah doa ba'dal adzan wal bainal adzan wal iqamah. Sampai menunggu sholat jamaah ada 9 hal, setelah itu berapa lama itu kira-kira? Setengah jam atau lebih atau kurang setengah jam? Lebih. Kok pada setengah jam baru sholat, masih li awwali waktiha, paham ya? Kok itu menghabiskan waktu setengah jam baru sholat, itu masih dia itu li awwali waktiha. Soalnya waktunya sholat itu dibagi, ada waktu afdhal, ada waktu ikhtiar, ada waktu jawaz, ada waktu jawaz yang karoha, ada yang biwairil karoha, ada yang bil karoha, ada yang waktu tahrim. Itu waktu sholat itu dibagi, waktu afdal, waktu ikhtiar, waktu jawaz dibagi 2. Waktu jawaz bil biwairil karoha sama waktu jawaz bil karoha. Yang kelima waktu tahrim. Waktu tahrim. Waktu afdal itu waktu yang paling afdal kita gunakan untuk sholat. Itu waktu afdal namanya. Kapan waktu afdal? Mulai awal dukhulul waqt sampai asbabus sholat bisa terlaksanakan semua, itu waktu afdal. Ya mau itu waktu afdal. Dan sebagai orang begitu dukhulul waqt, begitu masuk waktu sholat, langsung dia itu gerak mengerjakan asbabus sholat, terus sholat setelahnya itu masih dalam dukhulul, masih dalam afdhalul awqat. Meskipun afdhalul awqat asbabus sholat itu 9 hal, kira-kira berapa lama itu? Masih setengah jam, termasuk itu waktu afdhal. Ada lagi waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar itu mulai awal waktu sampai kita diperbolehkan sholat pada waktu afdal. Jadi misal orang pada dukhulul waqt makan gak apa-apa, setelah makan baru wudu lah, setelah makan baru asbabus sholat, misal tadi semua itu, atau ba'da itu taklim dulu, tapi setelah taklim baru asbab as-sholat. Nah itu ketika ba'da sesuatu yang saliyane asbabus sholat itu namanya waktu ikhtiar, dengan syarat masih di dalam waktu yang tidak sampai waktu jawaz. Waktu jawaz itu ba'dane waktu ikhtiar, tapi kalau waktu yang kita gunakan sholat itu masih muat buat semua rakaat sholat, dan pada sempurna sholat masih ada waktu, itu waktu jawaz yang biwairi karohah. Ada lagi waktu jawaz tapi yang bil karohah, yaitu ketika kita hanya muat waktu itu untuk rakaatnya sholat fardu.
maka kita mengakhirkan waktu di waktu yang itu waktu masih boleh, memang masih waktu nih, dan semuanya masih di dalam waktunya, tapi hanya muat dibuat rokaate sholat iku tok. Iku waktu jawaz yang bil karoha. Ada lagi waktu tahrim, yaitu waktu yang tidak muat digunakan untuk semua jumlah rokaate sholat. Contoh, sekarang asar, jam piro asare? Asar jam piro? 3 lebih apa kurang? Lebih kurang. Asar jam 3 ada, misal jam 3 persis asar misal, ya, kok jam 3 tet asar azan tuhul waqt, kok kita langsung asbabus sholat kita langsung kerjake mulai tadi, misal wudu, satrul aurah, qobliyah asar 4 rakaat, doa bainal adzan wal iqamah, soalnya itu termasuk masyru'. Badan itu kok misal nunggu jamaah, badan itu baru sholat, kira-kira jam piro? Ketika asar jam 3 ada 5 ini, kira-kira jam piro? Setengah 4. Nah, setengah 4 baru sholat itu awal waktiha, masih nggak harus jam 3 langsung sholat awal waktu. Udah setengah 4 pun masih fi awalil waqt. Lah setengah jam, soalnya setengah jam kita melaksanakan asbabus sholat, maka itu dianggap sholat, itu waktu afdal. Sekarang waktu batanya afdal waktu apa? Ikhtiar, yaitu kira-kira kita setelah jam 3 tuhulul waqt kita bisa langsung mengerjakan asbabus sholat, mulai wudu, satrul aurah, seterusnya. Tapi kita tidak langsung ngerjake, kita mendahulukan lainnya, istirahat sehat, kira-kira sholatku jam 4 wae, misal gitu, tak istirahat, nanti jam 4 tak sholat, akhirnya dia istirahat, akhirnya badannya istirahat, jam 4 baru sholat. Itu masih waktu ikhtiar, soalnya waktu badannya waktu afdal, tapi tidak sampai waktu jawaz yang bil karohah atau bi ghairil karohah. Nah sekarang kok masih dia itu ngendi-ngendi sholat, nanti sholatku misal maghrib jam piro? Setengah 6 misal, ya, setengah 6 tet misal maghrib, nanti sholatnya tak ndinde sampai jam misal jam setengah 6 kurang 10, 4 rakaat itu pirang menit ya? 10 menit 4 rakaat itu tak kesuwen. Misal kita itu 4 rakaat itu 10 menit misal, akhirnya kita tunda-tunda, nanti wae sholatku setengah 6 kurang 10 aja deh, akhirnya 4 rakaat asar 10 menit, oh nyanda engkau aja deh, akhirnya istirahat, nyapu, akhirnya setengah 6 kurang 10 mulai Allahu Akbar, sholat asar, ketika salam assalamualaikum, baru maghrib, itu 4 rakaat masih semua di dalam waktu asar, itu namanya waktu jawaz, memang jawaz, tapi makruh. Tapi bil karohah, kalau itu bil karohah makruh. Beda kalau misal jam 5 lebih 1/4 sholat asar, dia 10 menit 4 rakaat, pada salam masih sisa 5 menit, jawaz bi ghairil karohah, soalnya masih aman dia. Tapi kalau pada salam assalamualaikum maghrib, itu jawaz bil karohah. Lah kalau dia kok masih nunda-nunda, engkolah setengah 6 kurang 5 dah, padahal dia 4 rakaat butuh waktu 10 menit, malah dia nundanya malah setengah 6 kurang 5,
Itu namanya waktu tahrim. Nggak bisa menyelesaikan rakaat di dalam waktunya, sebagian sudah di kharijal waqt. Nah, itu waktu tahrim itu. Hasil afdhalul ahabbul a'mali ilallah as-salatu li waqtiha, iku yani fi waqtil afdhal. Iku ahabbul a'mal. Andaikan ada izin untuk lebih daripada waktu afdal, hanya waktu ikhtiar, tidak memasukkan waktu jawaz di hadis ini. Nah, gak masuk ke waktu jawaz. Iku fadilahi as-salati li waqtiha, iku dia lebih afdal ketimbang yang tidak di awal waktune. Juga dia itu selamat dari ancaman. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. An salatihim sahun. Dia itu lalai dari salate. Untung kok an salatihim. Sahun an salatihim. Andaikan fi salatihim sahun, lalai di dalam salate, ya berarti gak khusyuk ketika salat, ya kita dosa terus. Siapa sih yang bisa khusyuk mulai awal takbiratul ihram sampai salam? Untungnya an salatihim, berarti gak memasukkan wajib khusyuk fis shalah. Meskipun Imam Ghazali mengatakan wajib khusyuk fis shalah. Ai bi ta'khiriha an awqatiha fawailun, lembah wail, wad fi jahannam, lembah dalam neraka jahannam itu wail. Ada yang maknanya wail itu celaka, al-halakah. Fawailul lil musallin, buat orang-orang yang salat tapi sekedar salat-salatan, bukan muqimus shalah. Nek muqimus shalah dipuji, alladzina yuqimuna sholata, itu dipuji, faulaika humul muflihun. Tapi kalau bukan yuqimus shalah tapi musallin, nah itu asal salat-salatan itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Fawailul lil, na'udzubillah min dzalik, lil musallin. Nasallallahu al-afiyah. Itu mudah-mudahan ya kayak gitu itu dipelajari. Orang sholat itu gak cuma barakatul dhimmah, pokok sholat itu enggak. Pokok aku gak termasuk orang yang tarikus sholat, bukan. Meskipun ngelakoni sholat itu enggak cuma ngelakoni yang sekedar ngelakoni itu masih fawailul lil musallin. Nah, itu sampai ya itulah. Soalnya kayak gini itu jarang mereka kaji. Pokok barakatul dhimmah, wis sholat ya wis 10 menit bar, tarawih 5 menit bar. Alladzina hum yura'un, itu dari segi zahire keluar waktu, dari segi batinnya ora ikhlas, riya. Itu musallin. Ahabbul a'mali ilallah as-salatu li waqtiha. Juga orang yang sholat di awal waktu itu bisa dapat fadilah, di antarane waktune barokah. Waktune barokah. Dia itu bisa dapat fadilah, dapat kesempatan amal sangat banyak ketika dia itu sholat di awal waktu. Sampai dia itu badannya sholat di awal waktu, dia itu bisa amal ini, pikirnya waktunya wis habis, ternyata masih longgar. Oh, bisa ngamal macam-macam nah. Padahal waktunya bagi saliannya sama, waktunya ya 1 jam ya 60 menit sama. Cuma bagi orang yang sholat di awal waktu 1 jam itu hasil masya Allah faedah, bisa ngelakoni sapi turute Quran terus sajus, badane sajus, wiridan, badane wiridan, nyapu-nyapu, lihat jam lo sejam segini, masya Allah tak pikir wis arep maghrib. Padahal sebagai orang sing gak sholat di awal waktu, ya jam ya podo mlakune.
dandap-dandap waktu gak sempat iki. Wis berarti yang sejak awal waktu bingung arep ngopo neh saking waktune iki sik banyak wis berbagai amalan wis dilakoni kebarakatul waqt. Termasuk tafrijul ham, menghilangkan kesedihan ketika sholat fi awalil waqt. Soalnya ketika orang sholat fi awalil waqt, dia masuk dalam apa istilah kata apa namanya hadrah, masuk dalam ibadah. Ketika dia ikut sholat, Gusti Allah ngasih dia rahmah, fadilah sholat fi awalil waqt. Termasuk asbabul falah, kunci sukses itu sholat fi awalil waqt. Andaikan kita minta hajat sama Gusti Allah, cukup jadi muqimus sholat, liyane katut. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Thumma birrul walidaini, kemudian ba'dane sholat li waktiha, thumma birrul walidain, kemudian bakti sama ibu bapak. Bakti sama ibu bapak, bakti itu artinya kita ihsan, berbuat baik sama ibu bapak. Semua sing iku maknane baik, maka ikulah birrul walidain. Kalian faham maknane iku perbuatan baik sama orang tua, ya ikulah birrul walidain. Ta'arif yang khusus apa? Ya ikulah semua kebaikan. Kalian nyenengke atine, kalian bisa taat perintah, kalian bisa nyambung silaturrahim. Afdhal silaturrahim, paling afdal ya orang tua. Itu semua itu birrul walidain. Paling afdhal amalan. Bahkan sumal jihad fi sabilillah, bahkan ngalahke jihad, bayangke jihad itu merjuangke agama, itu kalah sama birrul walidain. Masya Allah. Dulu Nabi SAW pernah ada sahabat itu datang, ya Rasulullah, ubayyuka 'alal jihad wal hijrah. Ya Rasulullah, saya mau baiat jenengan, saya akan ikut jihad, ikut hijrah. Nabi tanya, kau punya orang tua? Masih. Dua-duanya masih hidup? Iya, dua-duanya masih hidup. Mereka mengizinkan kau? Enggak. Pulang. Pengen jihad, pengen pahala orang tuamu. Bahkan sampai dari hadis itu Imam Ibnu Hajar sampai mengatakan jihad enggak sah bagi orang yang enggak dapat izin orang tua. Jihad fisabilillah, merangi kafir harbi, melawan kafir harbi di medan perang, itu enggak sah kalau orangnya enggak dapat izin orang tua. Jadi kalau jihadnya fardu kifayah loh ya. Padahal birrul walidain fardu ain. Nah, maklum fardu kifayah itu jihad fisabilillah fardu kifayah. Birrul walidain fardu ain. Jihad fisabilillah itu enggak sah kalau orangnya tidak dapat izin dari orang tuanya sendiri. Soalnya dia lebih dibebani kewajiban fardu ain, lebih diutamakan gak ngalah ke fardu kifayah. Kecuali kalau jihad fisabilillah itu fardu ain, nah ini baru tidak membahas izin orang tua lagi. Tapi sebatas fardu kifayah harus izin orang tua. Sampai ada sahabat lainnya datang sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, saya mau ikut jihad, saya sampai ninggal ke ibuku nangis, nggak mengizinkan saya ikut, tapi saya tetap kesini ikut jihad. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai bersabda, kau pulang, irji, fadhikha kama tubkiha, pulang. Buat ibumu senyum seperti kau tinggalkan beliau nangis. Pulang. Sampai disuruh pulang sama Nabi. Saking afdhalnya birrul walidain. Badane tauhid,
wasiat Gusti Allah pada tauhid iku birrul walidain. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa qadha rabbuka, Tuhanmu memutuskan, memvonis, menghukum, memutuskan alla ta'budu illa iyyah. Pertama, jangan kalian nyembah kecuali hanya kepada Allah. Yang kedua, wa bil walidaini ihsana, dengan kedua ibu bapak itu yang baik, yang baik. Imma ayyablugha indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin. Andaikan salah satunya ibu bapak atau kedua-duanya itu sampai usia sepuh, sampai kalian merasa sudah kuat, merasa sudah bisa cari uang dewe, merasa nggak banyak butuh lagi sama orang tua seperti kecil dulu kita butuh, orang tua sudah sepuh, maka ketika itu fala taqul lahumā uffin, jangan katakan sama orang tuamu yang sepuh apa? Nah, itu kalau bahasanya kita itu maknanya itu fala taqul lahumā uffin. Artinya kalimat sing ringan tapi ngelake artinya orang tua iku ya. Kalau ini gini Jawa ya nah, iku ringan tapi ngelake. Fala taqul lahumā uffin, berarti larangan kita mengucapkan ketika orang tua sudah sepuh. Iya. Nah, ketika belum sepuh, ketika sudah sepuh soalnya banyak terjadi. Andaikan orang tua masih muda, kita masih kecil, kita nggak akan berani bilang kita masih butuh, kita masih banyak hajat, kita masih jaluk sangu, orang tua masih gagah, bisa nabok ya naik. Kita nggak mungkin bilang ketika muda, nek kelakon ya kebangetan ya anak, kok isek muda, bapak isek kuat kok sudah bilang kebangetannya bocah. Yang banyak terjadi itu ketika sudah tua, anak merasa nggak butuh lagi, akhirnya mulai nggak pah. Makanya dikhususkan sama Gusti Allah, imma ayyablughal kibara ahadu, imma ayyablugha indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma, jangan bentak, wa qul lahumā qawlan karīmā, ucapkan ucapan yang mulia, memuliakan yakni yang mulia. Wakhfid lahumā janāhadz-dzulli minar rahmah, rendahkan dirimu dengan hina, menghinakan diri sambil kasih sayang. Sampai kita menghinakan diri, diperintah-perintah ayo macem mengaku anake, ora perintah aku, ora perintah sopo lah gitu. Masa merintah orang lain, aku anake diperintah-perintah ayo macem. Kok aku dikongkon ae, ayo ngongkon sapa nek anake. Memang gunanya anak kan gitu sih. Gunanya anak itu apa sih? Gunanya anak itu ketika kita masih hidup, anak kita itu biar bakti sama kita. Nek kita sudah mati, anak kita yang istighfar buat kita, itu gunanya anak. Lah nek kita masih hidup, dikongkon ngalah ngamuk, aku dikongkon naik lah gunanya duwe anak apa nek gak belum dikongkon itu balekno meneh ning weteng. Memang gunanya anak itu ibadah sama birrul walidain itu. Birrul walidain. Kemudian fadilahe birrul walidain. Fadilahe birrul walidain. Apa atau endeng birrul walidain? Apa atau endeng birrul walidain? Hah? Birrul walidain apa atau endeng? Birrul walidain. Orang tua itu harus kita bakti. Kadang ada orang punya orang tua itu bijaksana, ya. Itu akhirnya namanya orang tua bijaksana, akhirnya si anak itu dibantu
buat jadi anak berbakti. Kalau bejo-bejone anak yang punya bapak atau ibu orang bijaksana. Tapi kadang ono orang tua itu, masya Allah, wah cerewet. Itu ya tetap bagi anak mutlak. Wah bapak ibu itu bijaksana, wah sahbi turute, wah sega. Hatta kafir lo tetap birrul walidain. Makanya ujian buat anak itu dewi-dewi sesuai orang tua. Orang tua. Walhasil kalau orang tuanya bijaksana, yaitu bejone si anak. Akhirnya gampang ke si anak buat birrul walidain, punya bapak ibu bijaksana. Makanya sebetulnya kita jadi orang tua ya sing bijak biar mereka nikmat birrul walidain. Cinta, saleh, ada bijaksana dari orang tua. Tapi sebetulnya orang tuanya itu misal ibunya ku cerewet, naudzubillah, bapak ibu elek gak megagat, ya tetep ae mutlak hukumnya birrul walidain wajib ya wajib. Cuma begini bukan dalili anak buat nyalahke orang tua. Cuma pengaruh si anak ketika dia itu nggak mau birrul walidain, itu juga ada andilnya orang tua yang galak atau orang tua yang cerewet. Tapi misal cerewet itu juga andil buat anak seberapa birrul walidain. Makanya Kanjeng Nabi itu dalam hadisnya birru rahimallahu man Allah itu merahmati orang yang membantu anaknya buat bakti. Allah itu merahmati hamba yang membantu anaknya buat berbakti. Dalam hadis lainnya birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Walhasil orang tua itu ikut jadi andil seberapa birrul walidain si anak. Makanya orang tua itu ada apa istilahnya bantu nih sama anak biar anak itu enak birrul walidain. Walhasil anak tetap mutlak meskipun orang tuanya kayak apa, birrul walidain wajib ya wajib deh. Mungkin bantu doa, ada doa kalau kita ucapkan itu kita dibantu buat birrul walidain. Yang pertama seperti yang diajarkan Gusti Allah, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita ucapkan rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ba'dal shalat, ba'dal adzan juga 5 kali ba'dal adzan. Rabbighfirli wa liwalidayya, rabbighfirli wa liwalidayya 5 kali. Ada lagi doa buat bantu birrul walidain. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika. Wa ana minal muslimin wa inni minal muslimin inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbi auzi'ni ay alhimni, ya Allah beri saya ilham ya Allah. Ilham, kita minta ilham sama Gusti Allah. Rabbi auzi'ni ay alhimni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya, buat bisa syukur atas nikmat yang kau berikan buat saya dan kepada ibu bapak saya. Wa an a'mala salihan tarallah, dan biar saya bisa amal saleh yang kau ridhai. Biar saya bisa amal saleh yang kau ridhai, yakni birrul walidain. Birrul walidain. Biar kita bisa birrul walidain butuh ilham. Ilham seperti Gusti Allah ngasih kita ilham buat nafas. Akhirnya gampang kan nafas. Masuk tubuh ya iso nafas kan gitu. Soalnya nafas itu ilham. Andaikan kita tidur lali tetap bisa nafas. Saking gampangnya nafas. Ikulah
ilham minallah. Sudah kalau Gusti Allah ngasih ilham, gampang deh. Nanti ketika masuk surga misal, Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Ketika masuk surga itu kita dikasih ilham sama Gusti Allah tasbih. Seperti kita dikasih ilham buat nafas. Jadi nih swarga itu semuanya itu tasbih. Itu gampang. Jadi gak usah dibayangin wah repot ya nih swarga tasbih, kudune tasbih terus. Iku tasbih ahlul jannah iku ilham. Iku mudah. Seperti kita di dunia itu nafas itu juga mudah. Akhirnya tasbih itu juga gampang. Birrul walidain iku abot. Tapi nek wis ilham minallah buat birrul walidain ya gampang. Akhirnya dia itu birrul walidain itu jadi amalan. Dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu pernah mengatakan ma'alimtu amalan aqraba ilal jannah min birril walidah, terutama ibu. Saya enggak tahu amalan yang paling dekat sama surga yang ngalahke bekti sama ibu, terutama ibu. Allah, ibu. Ya bukan enggak apa bapak juga ya. Enggak, enggak begitu penting bapak lo, enggak penting. Cuma terutama ibu. Dalam hadis lain itu ya Rasulullah man abirru ila man abirru, siapa yang harus saya bekti? Ummuk, thumma man ummuk, thumma man ummuk, thumma man abuk. Birrul walidain. Uwais Al-Qarni disifatin Nabi, disebut-sebut sama Nabi soalnya berkah amal soleh birrul walidain. Ya'ti alaikum Uwaisun min Murad thumma min Qarn lahu ummun huwa laha barrun. Allah. Doa Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah, ay birrul walidain, wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Thummal jihadu fi sabilillah, kemudian jihad berjuang fi sabilillah dalam agamanya Gusti Allah. Nisbate pedang ya berarti melawan kafir harbi di medan perang. Iku afdhalul amal ba'da birrul walidain. Ketika orang jihad fisabilillah, sebenarnya jihad fisabilillah dalam Islam itu intinya dua sebenarnya. Pertama, ketika diserang kafir harbi, ikulah kita ada jihad fisabilillah melawan kafir harbi. Yang kedua, ketika kita dicegah dakwah, mendakwahkan Islam. Nah, ketika itu kita lawan pencegahan mereka dari dakwah kita. Andaikan dua itu nggak ada jihad. Makanya nggak perlu kita kemudian takut bahas jihad itu nanti radikal kesane. Mereka paham jihad nggak ada. Kita nih diserang orang kita bela diri, kita radikal apa ndak itu? Ya apa terus kita diem? Ya enggak boleh, kita diserang orang ya kita bela. Itulah jihad. Simple. Yang kedua, ketika jihad Islam itu dicegah, dilarang. Lah itu kita harus melawan larangan mereka. Kenapa? Ini risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai diperintah sama Gusti Allah. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Berdiri, kasih peringatan sama orang-orang. Nabi dakwah sampai ketika di raja-raja dunia disurati, sampai ketika dakwah kok dicegah. Lah pencegahan mereka itu kita harus lawan dengan lawan sing imbang. Nah, kok kita dipukuli ya terus apa lawannya? Ya pukul juga kan? Ikulah jihad. Medang ya medang. Ikulah jihad. Andaikan tidak ada mereka menyerang kita juga tidak ada. Andaikan kita dakwah dipersilahkan, adu argumen, silahkan. Enggak ada jihad. Alhasil Islam ya Islam. Seperti namanya Islam ya damai. Kita dakwah, kita enggak diharu-haru. Orang dakwah, fadhol dakwah. Kita juga dakwah. Siapa yang lebih logis dakwahe? Siapa yang lebih berpengaruh diterima, yang lebih masuk akal, yang lebih
sing lebih cocok sama tanda kekuasaannya Gusti Allah, siapa yang lebih dapat hidayah, ya wes masuk Islam, jangan diganggu ini orang masuk Islam. Udah. Orang pengen dakwah, ya monggo dakwah, sama-sama dakwah. Kita nggak boleh saling ganggu. Udah. Nggak ada sing aneh dalam jihad. Itu fadilah jihad. Fadilah jihad, kalau orangnya hidup dia dapat pahala jihad. Kalau orangnya mati dia nggak akan mati. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un, hidup. Makanya nggak usah dimandikan, nggak usah dikafani, nggak usah, kecuali ditutupi aurat, nggak usah disolati soalnya nggak mati. Itu orang syahid yurzaqun, dikasih rezeki. Fadilah jihad, dia sedang muamalah sama Gusti Allah. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an wa man awfa bi ahdihi minallah la awfa bi ahdihi min fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul azim wa dzalika huwal fawzul azim. Kok dia sedang jual beli sama Gusti Allah. Siapa yang jual beli sama Gusti Allah mesti untung. Bi anna lahumul jannah, dibeli dengan surga. Fadilah jihad. Sampai dulu ada ketika perang Uhud, ada orang sambil bawa korma sak genggam, sambil makan korma, sambil di medan perang sudah di seberang pasukan kafir Quraisy. Itu sahabat di medan perang bawa segenggam korma, sambil makan korma, tinggal sisanya sedikit sambil digenggam di depan Nabi. Ya Rasulullah, ara'aita in qutiltu fa aina ana? Kelihatannya ada di sini. Ya Rasulullah, ara'aita in qutiltu fa aina ana? Ya Rasulullah, kalau misal di sini saya ikut perang terbunuh, tempatku di mana? Rasulullah jawab, fil jannah, di dalam surga. Mandang kormone sing sisa berapa ini, lebih milih nggak sabar masuk surga, nggak ada waktu lagi buat ngabisin korma, langsung maju perang sampai mati, sampai asyahid, sampai dia saking imannya sama Nabi. Kalau mati masuk surga, saking nggak sabarin, sampai kormone sisa berapa nggak sempat beliau habis ki, saking nggak sabarin, kepingin dan masuk surga. Tumbal jihad fi sabilillah, berjuang dalam agamanya Gusti Allah. Termasuk berjuang fi sabilillah ilmu. Kita itu zaman jihad itu kita itu bukan pedang tapi ilmu. Makanya para santri, para ulama itu al-mujahidun fi sabilillah, orang yang berjuang dalam agamanya Gusti Allah, dakwah argumen orang-orang yang nyerangnya dengan kebatilan, dengan pemikiran. Kita juga bela Islam dengan pemikiran, dengan ilmu. Nah, sebetulnya nyerangi pedang ya kita harus dengan pedang. Nah, kita serang pemikiran, apa pedang? Ya enggak, bom. Ya enggak, pemikiran, ngaji yo, ngaji. Tsummal jihad fi sabilillah rawahu Bukhari Muslim. Makanya kalau ada orang mondok, siapapun anake sapa wae kok mondok seneng kok. Alhamdulillah ada orang mondok nak sing tenanan amanah nak. Gitu. Soalnya nanti kalau kita diserang itu kau yang bisa bela kita. Anak cucuku itu selamat agamanya kalau kau mondokmu tenanan. Mereka nyerang agamanya kita dengan bid'ah, dengan syubhat, dengan bid'ah, dengan kekufuran, dengan pemikiran. Akhirnya orang-orang keluar dari batasan akidah liberal. Anak putuku sapa sing iso jamin keselamatan kalau bukan sekarang santri-santri sekarang itu bakalnya jadi ulama di zamannya anak putu kita. Karena seneng ada orang mondok anaknya sapa melok seneng. Itu termasuk mujahidin fi sabilillah. Bahkan andaikan ada dua
golongan, yang satu perang pedang, yang satu nyantri, lebih afdolan yang nyantri. Lebih afdolan yang nyantri. An Amr bin al-As, an Amr bin al-As radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ahabbun nasi ilayya Aisyah wa minar rijali abuha. Ahabbun nasi ilayya, paling dicintai, paling tercintanya manusia, ilayya bagiku Nabi, paling tercintanya manusia ilayya bagiku Nabi Aisyah, ta'iku Aisyah. Wa minar rijali, dan dari golongan laki-laki abuha, iku bapaknya Aisyah. Iku lo cinta Kanjeng Nabi kayak gini. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kulo cinta cah, iki lho Kanjeng Nabi cinta. Cintaku sapa? Ya istrinya sendiri. Gak usah ngomong cinta kalau belum jadi istri kalian. Fitnah tok, ganggu orang, ganggu anaknya orang. Cinta itu kayak gini, orang-orang itu harus, kalau ada orang cinta belum jadi apa-apanya cinta, itu bukan cinta, itu fitnah. Iku ganggu orang, ganggu anake orang, jerumus ke anake orang. Cinta kayak Kanjeng Nabi, ahabbun nas ilayya Aisyah. Sapa iku? Ya istrinya, istri beliau. Iku lho cinta. Sing wis tak jamin dah, tak jamin. Orang yang mengatakan cinta sebelum jadi istrinya sudah dikatakan cinta. I love you Aisyah. Piturute belum nikah, pada nikah nggak akan mengucapkan kalimat itu. Tak jamin. Sampai ditulis-tulis itu, sampai tembok-tembok ditulis ya. I love you, niru yang dia itu. Aduh, orang dadi bojone wis sekolah bahkan ya, sekolah, sik mondok, I love you sampai disurat-surati. Iku saya mengatakan kayak gitu sebelum halal, iku tak jamin ba'da nikah enggak akan mengatakan kalimat itu. Wis bosen, apa gunanya wis entuk? Kalian ya, ketika kepingin barang, ketika kalian pengen motor misal, kalian sering ngomong ke motor itu, wah iya motor itu apik. Angger setiap ngobrol-ngobrolnya motor itu wae. Misal motor apa sing apik, gak paham motor aku. Misal apa dah? Apa? Blitz. Astrea. Wah. Karisma. Sebelum kalian dapat karisma, setiap ngobrol sing diobrol apa? Setelah kalian iso entuk apa pernah ngobrol? Sing diobrol salah ini karisma. Setelah kalian bisa beli karisma, ikulah manusia. Paham ya? Paling bersyukur itu ya orang yang cerita apa yang sekarang dia punya. Lho iku hakikate orang syukur. Nabi sudah menikah sama Sayyidah Aisyah. Ahabbun nas ilayya Aisyah, istriku sendiri loh itu. Yos, faedah halal untuk diucapkan mahabbah kepada orang yang sudah jadi istrinya. Faedah, nggak ada madarat, malah adanya maslahah. Asalnya itu Amr bin As mengatakan, Amr bin As itu kepingin ngerti siapa sih orang yang paling dicintai Nabi. Mungkin aku, kata Amr bin As, andaikan bukan saya, tak cari tahu siapa, biar saya niru orang itu. Saking kepinginnya Amr bin As itu niru orang yang paling dicintai Kanjeng Nabi. Malah sapa ngerti nek memang saya iki sing paling dicintai Kanjeng Nabi, Amr bin As. Akhirnya ditanya ke sama Nabi, ya Rasulullah, man ahabbun nas ilaik? Ya Rasulullah, siapa orang yang paling kau senangi? Spontan Nabi jawab, Aisyah. Padahal maksudnya Amr bin As itu apa Abu Bakar, apa Ali, apa Umar, apa Utsman, apa Abdurrahman bin Auf, apa Sa'ad bin Abi Waqqas, atau siapa? Siapa yang paling kau cintai? Spontan Nabi menjawab, Aisyah. Allah, itu lo cinta.
Anas bin Malik sampai mengatakan awalul hubb fil Islam hubbu Rasulillah di Aisyah. Awal cinta dalam Islam itu cintanya Rasulullah kepada Sayyidah Aisyah. Itu cinta. Sapa iku? Istrinya, sebelum tadi istri ini bukan. Makanya gak usah mengucapkan cinta sama orang yang kita belum halal untuk diucapkan. Fadilahnya Sayyidah Aisyah itu banyak. Sayyidah Aisyah itu orang yang dinikahi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika perawan. Banyak ilmu yang didapat Sayyidah Aisyah sampai beliau saking mudanya beliau ketika dinikahi Nabi, pertumbuhan itu sampai akalnya itu dimanfaatkan buat Nabi, buat jadi sumber ilmu. Akhirnya ketika dalam rumah tangga, para sahabat gak tahu sunnah Rasul yang dalam rumah itu kayak apa. Sayyidah Aisyah yang nerangke. Tapi nerangke ini Sayyidah Aisyah itu juga nerangke yang cerdas, enggak sing sampai mengeluarkan sing apa mempermalukan, enggak. Semuanya khair, semua indah. Cerdas piye cerdas. Sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai Sayyidah Aisyah pernah mengatakan, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yuqabbilu ba'da azwajihi thumma yakhruju ila shalah. Rasulullah pernah mencium sebagian istrinya kemudian keluar salat bila wudu. Siapa yang mencium sebagian istrinya? Fama ra'aitu illa anti fatabassamat. Akhirnya rawi mengatakan, pasti kau sebagian istrinya dicium cuma mesem. Enggak sampai mengatakan yang tidak perlu dikatakan, enggak, mengatakan orang cerdas. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha habibatu habibillah, kekasihnya kekasih Allah. Sayyidah Aisyah habibatu habibillah. Ada tabi'in kalau tidak salah namanya Masruq, itu kalau meriwayatkan hadis dari Sayyidah Aisyah pasti mengatakan sami'tu as-siddiqah binti siddiq habibati habibi rasul habibati habibillah. Saya mendengar dari as-siddiqah binti siddiq habibatu habibillah, kekasihnya habibillah, kekasihnya Rasulullah. Ada dulu orang menjelek-jelekan Sayyidah Aisyah di depan Ammar bin Yasir. Menjelek-jelekan Sayyidah Aisyah di depan Ammar bin Yasir. Ngamuk Ammar bin Yasir. Uskut, diam. Apakah kau menjelek-jelekan orang yang menjadi istrinya Rasulullah fil jannah di dalam surga? Zaujatu Rasulullah fil jannah. Orang yang pernah curigai perzinahan, tapi dalam pembebasan nama baiknya dikembalikan nama baiknya itu yang membebaskan, itu yang mengembalikan Gusti Allah langsung. Innalladzina ja'u bil ifki usbatum minkum, langsung dibela sama Gusti Allah. Laula id sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan wa qalu hadza buhtanun 'adzim. Allah, dibela sampai gitu, bayangke. Walaula id sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadza subhanaka hadza buhtanun 'adzim ya'idzukumullahu an ta'udu limithlihi abadan in kuntum mu'minin. Dibela sampai gitu, Gusti Allah yang bela. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. At-thayyibatu lit-thayyibina wat-thayyibuna lit-thayyibat. Laki-laki thayyib buat wanita thayyib, wanita thayyib buat laki-laki thayyib. Siapa maksudnya? Rasulullah buat Sayyidah Aisyah, Aisyah buat Rasulullah. Pasangan. Sayyidah Aisyah fadilahnya kayak gitu. Wa minar rijali abuha, dan dari golongan laki-laki yang paling dicintai Nabi bapaknya Sayyidah Aisyah. Akhirnya Amr bin As
Ketika tanya, ya Rasulullah, siapa orang yang paling kau cintai? Aisyah. Maksud saya laki-laki ya Rasulullah. Masih mengenai Aisyah, tapi bapaknya Aisyah, Abu Bakar. Ini kalau cinta, semuanya aku tentang yang dia cintai. Mahabbah itu kayak gitu. Wa minar rijali abuha, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, orang yang jadi temannya Nabi di Mekah, as-sahib fi Mekah, was-sahib fil ghar, temannya Nabi dalam gua. Disebut Gusti Allah tsaniyasnaini idhuma fil ghar, sahib fil Madinah, temannya Nabi di Madinah, wasahib fil qabr, sampai teman di kuburan. Allah, teman kayak gitu itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Wajib orang hukumnya cinta sama Abu Bakar As-Siddiq, cinta sama Sayyidah Aisyah, Sayyidina Umar, Sayyidah Hafsah, Sayyidina Utsman, cinta sama mereka hukumnya wajib. Wa minar rijali abuha, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu disebut sama Nabi, walau kuntu muttakhidan khalilan lattakhadtu Abu Bakrin khalilan walakinna ukhuwatan atau kama qala ukhuwatan fil din atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Andaikan saya diperbolehkan sama Allah mengambil seseorang jadi orang terdekatku, tak jadikan itu Abu Bakar Siddiq orang terdekatku, tapi hanya persaudaraan dalam Islam. Soalnya Gusti Allah yang mengambil Nabi sebagai khalilnya. Fadilah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sampai Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Nah, itu beliau keturunannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Imam Jalaluddin Al-Mahalli itu Al-Bakri. Beliau menyusun kitab Fadailu Abi Bakrin As-Siddiq. Sampai ada hadis Nabi, ashabi, kalian jaga sahabatku, jaga sahabatku. Maksudnya termasuk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, jangan boleh ada yang mencaci. An Abi Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idza ataitumus salata fa'alaikum bis sakinah. Idza ataitum, ketika kalian mendatangi as-salata, salat, fa'alaikum bis sakinah, bis sakinati, itu harakati sakinata, di harakati fathah, lingkari ku fathah eta. Fa'alaikum bis sakinati, maka kalian lazimilah sakinah, tenang. Wala ta'tuha wa antum tas'aun, wala ta'tuha, dan jangan kalian mendatangi salat, wa antum tas'auna, dan sedangkan kalian iku lari. Fama adraktum, maka rakaat yang kalian dapat, fasallu, maka salatlah, wa ma fatakum faatimmu, wa ma, dan rakaat, fatakum, yang telah hilang dari kalian, faatimmu, maka sempurnakanlah. Rawahul Bukhari wa Muslim. An Abi Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Abu Qatadah itu sahabat yang matanya itu pernah kena panah sampai keluar. Akhirnya dibawa sambil lari, nemuin Nabi, ya Rasulullah, mataku keluar. Sama Nabi sallallahu alaihi wasallam dikembalikan matanya. Sampai setelah dikembalikan itu paling bagus diantara, lebih bagus ketimbang mata yang satunya. Jadi begitu, dan lebih tajam daripada yang satunya. Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idza ataitumus salata, ketika kalian mendatangi salat, berarti ketika diiqomai, ketika sudah dengar iqomah. Biasanya ketika salat didatangi kapan itu? Ketika qomat, atau mungkin ketika adzan. Tapi ketika adzan enggak sampai ada perintah fa'alaikum bisakinah, soalnya kalau adzan masih ada jeda waktu banyak. Biasanya kalau iqomah itu sudah mau takbiratul ihram, akhirnya orang-orang langsung lari-lari, geruduk. Ketika kalian mendatangi salat fa'alaikum bisakinah, maka kalian lazimilah tenang, sakinah. Artinya sakinah, tenang itu pelan di dalam gerakan tubuh. Ketika jalan yang pelan, gak usah kedadap-dadap, itu sakinah. At-ta'anni, tenang, pelan-pelan, itu akhlak yang disukai Allah, disukai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pelan-pelan. Orang jalan pelan, orang ngomong pelan, orang muamalah sebab pelan. Bukan lelet loh ya, lelet itu. Lelet itu klesot itu lelet. Itu keset itu beda. Sakinah itu pelan, artinya enggak kesusu. Al-ajalatu minas syaitan. Kesusu itu saking setan. Ketika kalian mendatangi salat fa'alaikum bisakinah, maka kalian lazimilah tenang. Wala ta'tuha wa antum tas'aun, jangan kalian datangi salat dalam keadaan kalian ikut lari. Lalu dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diiqamai, Nabi sudah takbiratul ihram, Allahu akbar, Nabi dengar suara di belakang, sahabat-sahabat itu lari-lari. Gak kepingin ketinggalan takbiratul ula ma'al imam sama Nabi. Gak kepingin ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Soalnya ada fadilah jamaah itu yang pertama takbiratul ula ma'al imam. Imam Allahu akbar, langsung makmum Allahu akbar. Itu fadilah yang paling afdhalnya jamaah. Makanya sing was-was itu menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga, menghabiskan pahala. Imamnya Allahu akbar, mestinya dia wis di belakang cukup Allahu akbar, fadilah takbiratul ulama al imam itu bisa hasil. Was-was batal, Allah batal. Sampai imamnya bismillah, sampai Arab rukuk baru Allahu akbar. Setan memang begitu, setan gak kepingin jangan sampai dia untung besar. Sholat kok untung dapat takbiratul ulama al imam, setannya gak terima. Makanya was-was itu rugi, was-was itu. Pokok imam Allahu akbar, langsung kita di belakangnya Allahu akbar. Udah enteng, tapi bagi orang was-was sangat berat, sangat ya. Wa antum tas'aun, jangan kalian mendatangi sholat ketika kalian lari, jalan tenang. Dan nanti ketinggalan dong, ketinggalan takbiratul ula ma'al imam, bahkan ketinggalan rakaat pertama. Fama adraktum fasallu, rakaat yang kalian dapat, ya sholatlah di rakaat yang mana yang kalian dapat, gak masalah. Soalnya kalian ketika sudah dapat rakaat yang kalian dapat itulah yang kalian harus sholat, yang harus kalian sholati. Wa ma fatakum fa'atimmu. Tapi kalau rakaat yang sudah hilang, sempurnakan sendiri. Itu lebih dipilih. Ngalah ketika orang tidak ketinggalan rakaat tapi lari. Bayangkan. Ada pilihan. Kalau saya lari ketika qomat, kok saya lari sampai shaf, saya nggak ketinggalan rakaat sama imam, tapi saya harus lari. Tapi kalau saya jalan pelan, saya akan ketinggalan rakaat. Kata Nabi, luweh dipilih mending hilang rakaat, yang penting kau ketika datang ke shaf jalan, daripada kau nggak ketinggalan tapi lari. Wala ta'tuha wa antum tas'aun, jangan datangi salat yakni shaf ketika kalian sambil lari, jangan.
Nah, ketinggalan nanti. Fama adraktum fasallu, kalau kalian dapat rakaat ya salat iku salate, wa ma fatakum faatimmu, yang kalian ketinggalan sempurnake. Lebih dipilih sakinah ketika mendatangi salat. Soalnya orang yang jalan menuju salat dia sudah termasuk salat. Makanya ketika mendatangi salat itu sudah termasuk salat, maka mendatangi salat itu juga harus adab, yaitu sakinah, tenang. Tidak termasuk adab ketika orang mendatangi salat kok lari, padahal ketika mendatangi itulah dia sudah termasuk salat. Ketika orang mendatangi salat itu idza asbaghal wudu'a ma minkum min ahadin tawadda'a fi baitihi fa asbaghal wudu'a thumma dhahaba ila al-masjid aw kama qala ma rafa'a khutbatan illa rafi'a lahu darajah wal ukhra khata anhu khati'ah. Ketika orang itu wudu di rumah, wudunya di rumah, kemudian dia ke masjid, dia enggak berjalan ngangkat satu kaki, itu diangkat 1 derajat, ngangkat satu kaki yang lainnya dihapus ke dosa-dosanya. Alhasil sudah ibadah, jalan itu ibadah. Ini mana jalan, motor, sak belayaran. Fasallu wa ma fatakum fa'atimmu, rawahul Bukhari wa Muslim. Anil Barra ibn Azib radhiyallahu anhu, wallahu alam, Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una, Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffaatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffaatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffaatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas.
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا
raditu billahi rabba wa bil islam dina bi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nabiyyan wa rasula hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث من عذابك أستجير فأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم صلى الله عليه وآله وسلم حنيفا مسلما وما كان من المشركين اللهم بك أمسينا بك أصبحنا بك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك المصير أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها اللهم إني أسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها وخير ما قبلها وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته سبحان الله
كلماته سبحان الله العظيم وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله عدد ما بين ذلك سبحان الله عدد ما هو خالق الحمد لله عدد ما خلق في السماء الحمد لله عدد ما خلق في الأرض الحمد لله عدد ما بين ذلك الحمد لله عدد ما هو خالق لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك لا إله إلا الله عدد ما هو خالق الله أكبر عدد ما خلق في السماء الله أكبر عدد ما خلق في الأرض الله أكبر عدد ما بين ذلك الله أكبر عدد ما هو خالق لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أفضل ما جاز نبيا عن قومه ورسولا عن أمته بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا
Allahumma innaka